Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Masuk ke pertemuan kedua tentang bentuk pangkat dan akar. Kalau sebelumnya di video sebelumnya kita bahas tentang bentuk pangkat, hari ini kita akan bahas tentang bentuk akar. Yang kayak gimana sih bentuk akar itu dan lain sebagainya. Bentuk akar, pengertiannya, bentuk akar itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Jadi kalau pangkat itu bentuknya kayak kemarin ya 2 pangkat 3 misalkan. Nah, kalau bentuk akar berarti dia menggunakan simbol akar kayak gitu, kebalikan dari bentuk pangkatnya. Bentuk umumnya seperti ini. Jika ada A dan B bilangan bulat dan A pangkat N sama dengan B, maka A adalah akar pangkat N dari B. Jadi ini kalau kita mau ubah ke dalam bentuk akar, nah jadi kayak gini bentuknya. A ini sama dengan si B diakarkan N. Nah, atau dibaca A adalah akar pangkat N dari B. Jadi ini dibacanya akar pangkat N dari B kayak gitu. Nah, di sini ada hal yang harus diingat. Jika akar pangkat 2, maka angka 2-nya tidak ditulis nih, kayak gini. Misalkan ada akar 4, itu kan artinya akar 4 itu 2 ya isinya. Nah, sebetulnya kayak akar 4, akar 16, itu tuh di sininya nih ada angka 2, cuman kesepakatan kalau angka 2 itu tidak ditulis. Jadi yang ditulis di sini hanya dari angka 3 dan seterusnya. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini contoh bentuk akar. 2 pangkat 6 sama dengan 64, maka artinya akar 64. Akar pangkat 6 dari 64 adalah 2. Ini juga sama, 3 pangkat 5 sama dengan 243. Kalau diubah ke dalam bentuk akar, jadi akar pangkat 5 dari 243 adalah 3. Itu untuk pengertian bentuk akar. Nah, sama seperti pangkat, bentuk akar itu ada sifatnya. Sifatnya yang pertama, nah ini ya, A pangkat M akar N. Berarti ini nih, ini ketika diubah ke dalam bentuk pangkat, itu hasilnya menjadi A pangkat M per N. Jadi yang di dalam per yang di luar. Terus yang ini juga sama. Nah, ini mirip kayak yang itu ya kemarin dibentuk akar. Akar pangkat M dari A dikali akar pangkat N dari A itu sama dengan akar pangkat MN dari A pangkat M tambah N. Jadi ini yang di sininya nih, jadi bentuknya perkalian M kali N, yang di sini bentuknya penjumlahan. Kalau pembagian bedanya cuma di sini aja, tinggal dikurangi. Nah, sekarang gimana kalau akar diakarkan? Nah, ini mirip kayak yang dipangkat. Kalau pangkat kan minggu lalu pangkat dipangkatkan. Kalau ini akar diakarkan. Maka si ininya nih, si bilangan ininya tinggal dikalikan aja. Jadi sama ya kayak yang bentuk pangkat. Lalu sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu nih, kalau tadi ininya sama, akar A, kalau yang ini beda. Nah, tapi ininya sama-sama N. Maka si N ini adalah milik si A dan si B. Ini sama juga kayak bentuk pangkat yang minggu lalu. Nah, jadi bisa kita ubah ke dalam bentuk kayak gini, A kali B, N-nya di sini. Jadi nih, N itu satu untuk semua, punya si A dan si B. Pembagian juga sama ya. Nah, sekarang kayak sifat yang ketujuh. Ketika ada akar A, akar pangkat N dari A kemudian dipangkatin lagi N. Nah, kayak gini. Ininya itu sama-sama nih, N, maka itu hasilnya dirinya sendiri. Misalkan ada akar 2 dipangkatkan 2. Nah, itu hasilnya 2. Akar 3 dipangkatkan 2. Nah, itu hasilnya 3. Nah, sifat yang terakhir ini. Nah, ini kan sebetulnya sifat yang pertama ya, yang si penyebutnya itu. Nah, ini
Nah, ketika diubah kan bentuknya jadi kayak gini. Nah, kita bisa ubah juga supaya aku nggak mau pecahan. Nah, bisa diubah menjadi A pangkat negatif N per M per N. Nah, itu adalah sifat dari bentuk akar. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Mari kita bahas contoh soalnya satu per satu. Oke, untuk soal nomor 1, nyatakan ke dalam bentuk akar yang A itu 2 pangkat 3 per 5. Nah, ini sesuai dengan sifat bentuk akar yang pertama. Kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N, atau yang di dalam akar per yang di luar akar. Berarti 3 ini ada di dalam akar dan 5 ini ada di luar akar. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk akar, berarti ini jadinya kayak gini ya, 2, 3 per 5. Pokoknya yang di dalam per yang di luar. Yang di atas ini adalah yang di dalam akar, yang di bawah ini adalah yang di luar akar. Untuk yang B-nya yaitu 1 per Y pangkat 1 per 3. Ini sama ya, berarti ini di dalam akar dan ini di luar akar. Mulai kita tulis jadi kayak gini, 1 per Y pangkat 1. Nah, kesepakatannya kan kalau pangkat 1 itu nggak usah ditulis ya. Di sini 3. Nah, udah cukup kayak gini, ini udah dalam bentuk akar. Nomor 1 kayak gitu ya, cara ngubah dari bentuk pangkat ke bentuk akar. Nah, sekarang masuk ke nomor 2, nyatakan ke dalam bentuk pangkat rasional. Berarti pecahan ya, kita ubah bentuk akar ini ke dalam bentuk pangkat. Kebalikan dari nomor 1 tadi, kalau nomor 1 dari bentuk pangkat ke bentuk akar, nah kalau ini dari bentuk akar ke bentuk pangkat. Ingat sifat yang pertama, kalau ada yang kayak gini, ini berarti yang di dalam akar per yang di luar akar. Dan ingat, kalau tidak ada angka di sini itu artinya ada angka 2, karena seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau akar 2 itu si angka 2-nya nggak ditulis, yang mulai ditulis di sini itu dari angka 3 dan seterusnya. Berarti ini kalau mau diubah dalam bentuk pangkat itu jadi B pangkat 3 per 2. Ingat ya, di sini tuh ada angka 2 harusnya. Nah, tapi kesepakatannya tidak ditulis, jadi B pangkat 3 per 2 di dalam akar per di luar akar, kayak gitu. Yang nomor 2B, 3C akar 9 dari A pangkat 7. Nah, karena yang akarnya cuman ini, ya udah berarti kita fokus ke si akar aja. 3C-nya kan nggak harus diubah ya, karena udah bukan dalam bentuk akar, berarti kita tulis lagi 3C. Nah, ini sama kayak yang ini, berarti A pangkat di dalam akar per di luar akar, 7 per 9. Nah, sekarang masuk ke soal nomor 3. Nomor 3 itu sederhanakanlah katanya dari akar 192. Artinya kita harus menyederhanakan akar ini menjadi lebih sederhana. Nah, 192 itu kan nggak ada akarnya, yang misalkan kayak gini, akar 4 itu hasilnya 2, akar 64 itu hasilnya 8 dan seterusnya. Nah, akar 192 ini kalau kalian cari di kalkulator itu hasilnya akan koma. Nah, gimana cara nyederhanainnya supaya nggak koma hasilnya? Nah, caranya di sini si 192 itu kita kotret-kotret ya, dibagi sama bilangan prima. Bilangan prima itu kan bilangan yang bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Dimulai dari angka 2 kan, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, kita bagi dengan bilangan prima satu-satu. Kita bagi 2 dulu. 192 dibagi 2 itu kan hasilnya 96 ya. Ini. Nah, 96 masih belum bisa diakarkan. Jadi kalian bagi dengan bilangan prima sampai salah satunya itu bisa diakarkan. Kalau dibagi 2, hasilnya 96. Ada nggak di antara 2 dan 96 ini yang bisa diakarkan? Nah, kalau di antara ini dan ini nggak bisa, berarti kita naik lagi. 192 dibagi 3. 192 dibagi 3 itu hasilnya 64. Nah, cari di antara 64 dan 3 itu ada nggak yang bisa diakarkan?
Oh ternyata ada, yaitu 64. Atau kalian kalau pusing nih dengan cara dibagi kurung kayak gini, boleh juga cari perkaliannya. Perkalian berapa aja sih yang hasilnya jadi 162, tapi harus menggunakan bilangan prima. Ternyata ada 2 kali 96 hasilnya 192. Kalau ada yang pusing pakai cara ini ya. Terus 3 kali 64 hasilnya 192 juga. 4 dikali 48 hasilnya 192 juga. Tapi 4 ini bukan prima ya, berarti kita jangan gunakan yang ini karena si 4 nya bukan prima. Nah naik setelah 3 berapa? 5. Tapi 192 udah pasti nggak bisa dibagi 5. 5 nggak bisa naik lagi ke 7. 7 bisa nggak? 7 misalkan nggak bisa. Nah dan seterusnya ya, bisa dicari. Nah karena kita udah punya 2 ini nih, sebetulnya dari 2 jawaban ini juga udah memenuhi jawabannya. Dari kedua pilihan ini cari pasangan mana yang salah satunya bisa diakarkan. Oh ternyata yang ini, karena 64 itu bisa diakarkan. Berapa akar dari 64? Itu hasilnya 8. Kalau ini kan 96 nggak bisa diakarkan, berarti ini nggak bisa kita pakai. Oh ternyata akar 92 itu adalah 3 dikali 64. Berdasarkan sifat akar ini itu kan boleh dipecah jadi kayak gini ya. Nah boleh kita pecah. Ini berapa akar 64? Hasilnya 8. Akar 3 kok tetap akar 3? Ya udah biarkan, karena akar 3 nggak bisa diakarkan. Kalaupun kalian menggunakan kalkulator itu hasilnya koma. Jadi untuk menghindari koma tersebut cukup masih dalam bentuk akar. Sekarang 8 dikali akar 3 hasilnya 8 akar 3. Ini sama aja kok kayak misalnya kalian mengalihkan dengan variabel di aljabar. Anggap aja si akar 3 ini X, jadi 8 kali X adalah 8X kayak gitu. Nah berarti 8 kali akar 3 adalah 8 akar 3. Nah jadi akar 192 ini adalah 8 akar 3. Nah sekarang masuk ke contoh soal yang 3B. Soalnya itu akar pangkat 3 dari 125 X pangkat 6 Y pangkat 6 mau disederhanakan. Nah ini sama aja ya kayak yang A. Ini kan artinya kali. Nah ini langkah pertama boleh kita pecah jadi kayak gini, 125, karena si akar 3 ini milik semuanya, jadi boleh kita buat jadi kayak gini. Ini Y pangkat 6. Nah setelah itu 125 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat. 125 itu kan artinya 5 pangkat 3 ya. Ini X pangkat 6 3 kali Y pangkat kayak gitu. Nah sekarang kita tinggal ubah kayak contoh soal yang nomor 1 tadi. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Dari akar ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Ingat kalau yang kayak gini itu artinya yang di dalam akar, kalau yang di luar akar. Nah ini hasilnya jadi 5 pangkat 3 dibagi 3 ini ya. Kalau yang ini X pangkat 6 dibagi 3. Kalau yang ini Y pangkat 6 dibagi 3. Nah 3 dibagi 3 1, berarti ini 5 pangkat 1. Nah kesepakatannya kalau pangkat 1 tidak usah ditulis. Terus X 6 bagi 3 itu 2, Y pangkat 2. Nah jadi bentuk sederhana dari ini adalah 5X kuadrat Y kuadrat. Nah sekarang yang C itu 8 akar pangkat 3 dari 27 dikali 2 kali akar pangkat 3 dari 27. Nah ini bisa kita kerjakan satu-satu ya, sama. Nah si 27 ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Pokoknya untuk menyederhanakan akar itu, kalau angkanya yang gede-gede kayak 27 terus tadi 125, kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Yang bisa diubah ke dalam bentuk pangkat, diubah ke dalam bentuk pangkat. Nah ini 8 juga sebetulnya bisa diubah ke dalam bentuk pangkat, tapi
karena 8 di sini nggak dalam bentuk akar dan lain sebagainya, pokoknya udah sederhana banget, berarti ini nggak usah diubah jadi apa-apa lagi. 8. Nah ini bisa kita ubah jadi 27 itu kan artinya 3 pangkat 3 ya. Nah dikali 2, ini 3 pangkat 3. Nah hasilnya 8 dikali ini berdasarkan sifat akar, jadi di dalam akar per di luar akar dikali 2 dikali ini ya. Nah jadi hasilnya 8 dikali 3 bagi 3 1, 3 pangkat 1 itu 3 dikali 2 dikali, jadi ini 24 ya, dikali 6. 24 dikali 6 itu hasilnya ini 6 kali 4 24, 4 bawah 2 12 1 4 4. Nah jadi hasil dari ini adalah 144. Nah sekarang soal yang bagian D, soalnya kayak gini ya. Lumayan rame nih soalnya. Nah kita kerjakan satu-satu. Kalian ketika mendapatkan soal yang kayak gini jangan pusing duluan, kita kerjakan aja satu-satu, gunakan sifat yang ada. Nah ini kan boleh diubah jadi kayak gini ya. A pangkat 3 per 5, sini B pangkat 1 per 5 dikali, ingat ini kan artinya ada angka 2 ya di sini, berarti ini boleh kita tulis A pangkatnya 6 dikali, nah ini ditulis ya biar lebih jelas aja, sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Dan oh iya ingat, ini boleh dipecah jadi kayak gini ketika ini tandanya perkalian. Ketika di sini penjumlahan atau pengurangan ini nggak bisa diurai jadi kayak gini. Terus ini dibagi, ini juga sama ya, si akar 3-nya berarti milik kedua-duanya. Nah, ini A pangkat 6 3. Nah terus ini jadi A pangkat 3 per 5 per B pangkat 1 per 5 dikali ini, jadi ingat di dalam per di luar, jadi ini A pangkat min 6 bagi 2 min 3 dikali ini B pangkat 4 bagi 2 2 dibagi ini 3 bagi 3 berarti B per ini 6 dibagi 3 berarti 2 ya. Nah kayak gitu. Nah sekarang kalau misalkan ini kan masih ada yang penyebut pembilang ya. Nah biar nggak pusing kita samain aja, dijajarin jadi kayak gini. Ini jadi A pangkat 3 per 5. Nah ini kalau mau dinaikin ke atas, ingat ya sifat yang pangkat, berarti ini jadi B pangkat negatif 1 per 5. Nah ini dikali A pangkat min 3 dikali B pangkat 3. Nah ingat perkalian pecahan sama pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan, misalkan pecahan ini kan sebetulnya pecahan dibagi pecahan. Nah artinya si yang sebelah kanan itu harus dibalik dan ini berubah menjadi kali. Jadi A kuadrat per B. Nah ini hasilnya jadi A pangkat 3 per 5. Ini juga sama, kita ubah jadi kayak gini semua biar nanti udah. Kali A pangkat min 3 kali B pangkat 3 dikali A pangkat 2 dikali, nah B mau naik ke atas, jadi kita usahain nggak ada pecahan ya. Nah B pangkat min 1, karena ini kan artinya ada pangkat 1, ketika naik ke atas berubah jadi negatif. Nah setelah itu kita tinggal gunakan sifat pangkat. Jadi sebetulnya akar sama pangkat itu berkaitan, nggak bisa karena kita lagi belajar akar terus sifat pangkatnya dilupakan, nggak bisa, jadi masih nyambung. Nah sekarang kita kumpulin, ini kan udah kali semua ya. Ingat sifat pangkat kalau yang basisnya sama terus ininya perkalian, maka si pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti ini 3 per 5, si A dikurangi 3 ditambah 2, B pangkat negatif 1 per 5 ditambah 3 dikurangi 1. Udah ya, nggak ada yang kelewat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah hasilnya ini berapa?
berarti A pangkat, berarti ini setelah kita jumlahkan ini jadi min 2/5, B nya pangkat 9/5. Jadi kayak gitu ya. Agak panjang sih jawabannya, diresapi aja, ngerti kok. Nah sekarang yang E, ini soalnya ya ada akar lagi, terus dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah ini pokoknya ingat aja sifat. Kalau ada akar di dalam akar berarti ingat sifat yang keempat ya, sifat si akar ini nih, ininya kita kalikan, ini berdasarkan sifat yang keempat. Berarti ini hasilnya akar 128, 3 dikali 2 6. Jadi ininya akan berubah jadi 6 atau akar pangkat 6 dari 128 dikali ini. Nah kayak gitu. Nah sekarang kita ubah seperti yang udah dijelaskan tadi. Kalau angkanya gede-gede kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Nah soal itu sebetulnya tidak akan menyusahkan. Kalau di sini 2, biasanya yang ini juga 2 pangkat sesuatu gitu. Jadi kalian gak harus pusing nyari basisnya kalau kita mau mengubah angka yang gede ini menjadi bentuk pangkat. Nah kita ubah si 128 itu 2 pangkat berapa sih? Nah pokoknya ingat aja, si soal itu nggak akan jauh-jauh kok si angka-angkanya. Kalau di sini akar 2, di sini juga biasanya akar 2, cuman si 128-nya kita ubah jadi 2 pangkat berapa. Nah ini kita ya seperti yang kemarin kita bagi-bagi, berarti ini 64 bagi 2 lagi 32, dibagi 2 lagi itu 16, dibagi 2 lagi 8, bagi 2 lagi 4, bagi 2 lagi 2, bagi 2 lagi 1, udah selesai. Berarti 2 nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh berarti 128 itu adalah 2 pangkat 7. Berarti kita ubah menjadi 2 pangkat 7, di sini 6. Nah ini sekarang kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Ini menjadi 7/6, ingat di dalam akar per yang di luar akar. Ini menjadi 2 pangkat. Di sini sebetulnya ada angka 1 ya, ingat 1/3. Nah ini ingat sifat pangkat yang kemarin, kalau basisnya sama pangkatnya beda berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan karena ini perkalian. Berarti 2 pangkat 7/6 ditambah 1/3, hasilnya 2 pangkat 9/6, atau boleh kita perkecil jadi 2 pangkat 3/2 boleh juga. Kalau soal mintanya diubah masih dalam bentuk akar ya tinggal diubah aja ke dalam bentuk akar. Jadi ini ya bentuk sederhananya. Soal terakhir, negatif 1/64 pangkat negatif 5/6. Nah ini sama, karena ini angkanya gede berarti kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Nah ini udah jelas ya, ini pasti kelipatan, pasti 2 pangkat sekian. Nah 64 itu artinya 2 pangkat 6, karena 128 itu 2 pangkat 7, maka 64 adalah 2 pangkat 6. Di sini min 5/6. Ingat sifat pangkat ini kalau nggak mau pecahan berarti kita naikin ke atas jadi 2 pangkat, karena kita naikin ke atas yang asalnya pangkatnya positif berarti jadi negatif, min 5/6. Lalu masih sifat pangkat, kalau ada pangkat dipangkatin lagi, berarti si pangkatnya dikalikan. Ini jadi ini kali ini ya, min 6 dikali min 5/6. Ini bisa kita coret, negatif kali negatif positif, berarti ini jadi 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi ini hasilnya. Nah itulah penjelasan dan contoh-contoh soal mengenai bentuk akar. Nah jadi pada dasarnya akar sama pangkat itu berkaitan ya, nggak bisa pisah-pisah satu-satu, karena akar adalah kebalikan dari pangkat, begitupun sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.